wujud zat dan perubahannya. Di sini Ibu memiliki kertas. Kita akan melakukan dua rangkaian kegiatan. Yang pertama, kertasnya kita potong, kemudian yang kedua, kertasnya dibakar. Kira-kira menurutmu ada yang berbeda dari kedua kegiatan ini atau tidak? Sekarang silakan diperhatikan. Kertas ini saya potong menjadi ukuran yang lebih kecil, ya. Kemudian satu lagi masih wujudnya kertas, tapi kertasnya saya bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran IPA. Sebelumnya silakan siapkan alat tulis serta buku catatan. Silakan kalian tulis hal-hal yang dianggap penting, materi esensial pada pokok bahasan kali ini. Kita akan bahas tentang materi, wujud zat dan perubahannya. Adapun yang akan dipelajari tentang materi, sifat materi, perubahan materi, serta klasifikasinya, itu akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Zat atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berarti dia memiliki massa yang bisa diukur dengan deraja atau timbangan, kemudian dia menempati ruang, bisa memasukkannya pada suatu wadah. Wujudnya, zat ini dibedakan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiga wujud ini, dia bisa merubah wujud dari padat menjadi cair, yang disebut mencair, padat menjadi gas, disebut memblim, cair menjadi padat, disebut membeku, cair menjadi gas, disebut menguap, gas menjadi memblim, gas menjadi cair, mengembun. Nah, seperti apa susunan dari padat, cair, dan gas? Kita lihat. Sebelumnya, partikel adalah bagian dari zat yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat. Ciri-ciri partikel padat: letaknya berdekatan, susunannya teratur seperti pada gambar, tidak bergerak bebas, tarik-menariknya kuat, sehingga bentuk dan volumenya akan tetap. Zat cair, gambarnya seperti ini ya, tidak seperti zat padat. Letaknya berdekatan, susunannya tidak teratur, dapat bergerak, tarik-menariknya kurang kuat, sehingga zat cair bentuknya berubah sesuai wadahnya dan volumenya tetap. Sedangkan gas, nah bentuk partikelnya seperti ini. Letaknya sangat berjauhan, tidak teratur. Tarik-menariknya lemah, dapat bergerak bebas, sehingga bentuk berubah, volumenya berubah sesuai dengan wadah atau ruangnya. Massa jenis, karena tadi materi atau zat itu menempati ruang dan memiliki massa, maka setiap benda itu memiliki ciri khas suatu zat tersebut atau memiliki karakteristiknya. Karakteristik inilah yang disebut dengan massa jenis. Massa jenis merupakan perbandingan antara massa dan volume benda, sehingga persamaan matematis dinyatakan dengan massa jenis itu simbolnya adalah rho, seperti ini, dinyatakan dengan rho sama dengan M per V, massa dibagi volume, di mana rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, M adalah massa, satuannya kilogram, V adalah volume, satuannya adalah meter kubik. Untuk satuan MKS, massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. CGS
satuannya gram per centimeter kubik. Contoh soal massa jenis bisa dibuka di buku paket halaman 121. Edo menemukan sebongkah logam. Ia penasaran logam apa yang dia temukan. Ia berpikir menambah emas. Edo menimbang logam itu ternyata massanya 312 gram. Dengan gelas ukur, Edo mengukur volumenya. Ternyata terdapat kenaikan air dalam gelas ukur menjadi 100 ml dari keadaan awal air 60 ml. Kemungkinan logam apa yang ditemukan Edo? Maka kalau ada soal seperti ini, biasakan untuk membuat diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui masanya 312 gram, volume logam, berarti volume akhir pada gelas ukur, di mana terdiri dari volume air dan volume dari logam, dikurangi dengan volume awal air. Volume akhirnya 100, volume awalnya 60, berarti volume logam adalah 100 dikurangi 40 ml. Yang ditanya jenis logam. Gunakan prinsip bahwa massa jenis merupakan penciri atau karakteristik suatu zat. Maka Rho sama dengan M per V. 312 gram bagi 40 cm kubik sama dengan 7,8 gram per cm kubik. Nah, Rho-nya 7,8. Silakan lihat tabel massa jenis yang ada di buku paket kalian masing-masing. Nilai 7,8 itu yang mendekati logamnya adalah besi. Jadi kemungkinan besar yang ditemukan Edo adalah besi. Ini tabel massa jenis. Tadi yang ditemukan nilainya 7,8. Nah, yang mendekati 7,9 yaitu besi. Sifat zat. Sifat zat ini ada yang ekstensif, yaitu yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Terdiri dari sifat fisis atau sifat fisika yang meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, kekerasan. Sifat kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, perkaratan. Perubahan zat terdiri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Komposisi materi yang dialami juga tidak akan berubah. Contohnya es yang mencair. Es yang bentuknya padatan maupun es yang sudah meleleh, keduanya tetaplah air dengan simbol H2O. Ciri-ciri perubahan fisika: tidak terbentuk zat baru. Zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisis. Sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan asalnya, disebut perubahan kimia. Contohnya kayu dibakar, bersih berkarat, singkong menjadi tape, makanan berubah menjadi basi, susu diubah menjadi keju, proses pembentukan kompos. Ciri-ciri perubahan kimia: 1. Terbentuk zat baru. 2. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. 3. Perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Kemudian 4. Selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, beberapa contoh perubahan fisika bisa berupa perubahan wujud zat. Nah, di awal tadi sudah kita bahas ada 6 perubahan wujud zat. Misalnya es mencair dari bentuk padat menjadi cair, kemudian air menguap dari bentuk cair menjadi gas. Kapur barus bisa terjadi proses menyublim. Nah, pada perubahan fisika juga terjadi perubahan bentuknya saja yang berubah. Misalkan beras yang ditumbuk menjadi tepung beras, batu yang dipecah dengan palu menjadi kerikil, kayu dipotong dirakit menjadi kursi. Pada perubahan ini hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran, tidak terjadi perubahan sifat molekul zat. Jadi zatnya masih sama. Sedangkan pada perubahan kimia,
komposisi susunan zat yang menyusun materi mengalami perubahan, sehingga komposisi zat penyusun materi awal berbeda dengan penyusun materi akhir. Contohnya, kayu ketika dibakar berubah menjadi arang, ya, atau kertas yang dibakar dia akan berubah menjadi arang. Kemudian pembusukan, contohnya ini, bahan kimia menjadi busuk tidak akan kembali ke asalnya. Perkaratan atau korosi, bermacam-macam logam mengalami perkaratan. Dalam reaksi kimia disertai dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, terjadi perubahan warna. Contoh, buah tomat yang belum masak berwarna hijau. Buah ini berwarna merah saat dia masak dan siap dipetik. Perubahan warna ini menunjukkan adanya perubahan komposisi zat dalam buah tomat yang masih muda dengan buah tomat yang sudah masak. 2. Terjadi perubahan suhu. Contohnya jika larutan asam klorida dan tabung reaksi ditambah larutan natrium hidroksida, suhu campuran akan naik, ditandai dengan tabung reaksi menjadi hangat. Yang ketiga, timbul gas. Contohnya, sebutir telur direndam dalam gelas berisi cuka, akan timbul gelembung-gelembung gas. Timbulnya gelembung gas ini menunjukkan terjadinya perubahan kimia yang terjadi pada telur dan cuka. Keempat, terbentuk endapan. Contohnya, larutan timbal sulfat direaksikan dengan kalium iodida menghasilkan endapan kuning. Nah, sekian materi kali ini. Bila ingin ada yang ditanyakan, diskusi, silakan di Google Classroom. Selamat belajar, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.